wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Lisa selaku ketua dari usaha Lumpia Balado. Perkenalkan, nama saya Tania Dwi Karina, menjadi anggota. Perkenalkan, nama saya Saiful Fatah, saya jadi anggota. Perkenalkan, saya Rizky Firdaus Jailani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Paujan Sarujad sebagai anggota. Saya akan membahas bab 1. 1. Latar belakang. Di masa kini sering kita jumpai berbagai makanan unik dan beraneka ragam, baik makanan berat maupun ringan, yang kini sedang ramai-ramainya dikembangkan oleh tangan-tangan kreatif, buah menghasilkan inovasi. Produk yang akan kami bahas ini adalah Lumpia Balado. Produk kami adalah produk yang pengolahannya dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Luciana Lisa Praitno. Saya selaku ketua kelompok di sini dan saya akan menjelaskan bagian bab 2 yaitu pendiriannya usaha. Dari nama usaha yang kita ambil yaitu Lumpia Balado. Dan kita memiliki visi dan misi, yaitu visinya menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak yang diminati kalangan masyarakat. Misinya terus melakukan inovasi agar selalu banyak diminati masyarakat. Menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul. Selalu memberi kesan yang baik kepada setiap konsumen. Menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran dan kesan. Dan ada juga tujuannya perusahaan yang kita buat, yaitu memproduksi bahan makanan berbahan dasar kulit lumpia bagi masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik. Dan membantu untuk memproduksi kulit lumpia di Indonesia. Ada juga bidang usahanya, yaitu bidang usaha yang kami jalani adalah makanan untuk kalangan masyarakat atau bisa juga untuk kalangan anak-anak yang suka menikmati jajanan untuk cemilan sehari-hari, yaitu Lumpia Balado. Di sini juga kita memiliki pemilik usaha yaitu Luciana Lisa Praitno. Yang kedua Tania Dwi Karina, yang ketiga Saiful Fatah, yang keempat Rizky Firdaus Jailani, yang kelima Paujan Syarul Jihad. Disitulah pemilik usahanya yang kita jalani bersama, yaitu disatukan jadi kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Syarul Jihad. Saya anggota dari kelompok 10 Entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang laporan operasional usaha. Apa sih laporan operasional usaha itu? Laporan operasional adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Proses yang terjadi dalam kegiatan produksi dan operasi banyak dan kompleks. Namun, persoalan-persoalan itu akan dipilih dan disesuaikan dalam rangka studi kelayakan bisnis. Nah, jadi dalam laporan operasional usaha itu sangat kompleks. Salah satunya adalah ada laporan tentang pembuatannya atau tentang produksinya, ada tentang penjualannya, ada juga tentang keuangannya juga. Cuman di sini saya akan berfokus dalam proses produksinya saja sampai ke proses penjualan. Kemudian ada tujuan laporan operasional. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional berlangsungnya usaha kami sedetail mungkin dalam memproduksi dan menjual makanan ringan Lumpia Balado. Nah, tujuannya di sini adalah saya ingin menyampaikan dari proses produksi, dari proses pembuatan sampai ke proses penjualannya seperti apa. Nah,
kita masuk ke dalam proses operasional. Proses operasional ini sangat banyak. Salah satunya ada antara lain proses yang pertama yaitu proses pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini kami membeli di pasar sebuah daerah di Cikampek. Di pasar tersebut kami membeli lumpia mentah, bumbu balado, dan plastik untuk membungkusnya. Nah, bahan baku yang kami cari ini sangat mudah didapatkan. Kenapa sangat mudah? Karena stok di pasar yang melimpah dan keadaan ini membuat usaha pembuatan lumpia balado menjadi lancar dan tidak ada gangguan. Susahnya bahan bakunya. Jadi dalam proses pembelian bahan baku ini tidak ada kendala sama sekali. Karena bahan baku ini sangat mudah didapatkan di pasar. Selanjutnya ada proses pembuatan. Dalam membuat lumpia balado sangat mudah. Proses pertama ialah memberikan olesan air putih kepada lumpia supaya bisa menempel saat digulung. Nah, jadi kita kan membuat keripik kan digulung gitu. Nah, supaya menempel gitu gulungannya kita kasih air dulu. Kemudian kita gunting-gunting sampai kecil. Nah, kemudian selanjutnya ada proses penggorengan. Dalam menggoreng kulit lumpia yang sudah dipotong tergolong mudah. Tinggal masukkan kulit lumpia yang sudah dipotong ke dalam wajan yang sudah diisi minyak, aduk rata. Dan ketika warna kulit lumpia sudah kecoklatan, tandanya sudah matang dan siap diangkat. Nah, kulit lumpia yang kita sudah gulung-gulung tadi, kita goreng, dan ketika warnanya sudah menjadi agak kecoklatan, berarti tandanya sudah matang. Kemudian ada proses membuat pembumbuan. Dan masukkan lumpia yang sudah digoreng ke dalam toples persegi, kemudian tambahkan bubuk balado dan aduk rata. Nah, kulit lumpia yang sudah tadi digoreng tadi ditambahkan bumbu balado seperti itu. Dan kemudian masukkan ke dalam toples box kotak itu, kemudian dikocok-kocok sampai bumbu baladonya itu merata gitu. Selanjutnya ada proses pembungkusan atau finishing. Masukkan lumpia yang sudah dibumbui ke dalam kemasan plastik ziplock. Nah, yang sudah diberi bumbu tadi dimasukkan ke dalam plastik ziplock atau plastik yang ada pembatasnya gitu, bisa dibuka tutup gitu. Kemudian ada proses terakhir yaitu proses penjualan. Nah, kami menjual lumpia balado 3.000 per PCS atau 3.000 per satunya gitu. Kami menjual sendiri lumpia balado tersebut atau menitipkannya ke warung-warung. Nama saya Saiful Fatah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan keuangan kami, yang mana hasil laporan keuangan ini kami hitung berdasarkan rumus perhitungan laba rugi. Dan kami berharap ini bisa memberikan informasi mengenai kondisi usaha kami ya, apakah memperoleh laba ataupun memperoleh rugi. Ada beberapa data memang dari usaha kami ini kurang memenuhi metode dari perumusan itu sendiri. Tapi secara keseluruhan ini sama aja dan bisa dijadikan metode untuk mengukur apakah pendapatan usaha kami ini lebih besar daripada beban, yang mana itu berarti mendapatkan laba ataupun sebaliknya. Nah, langsung aja saya akan jelaskan, diawali dengan harga pokok penjualan atau HPP, yang mana untuk mengetahui HPP ini dibutuhkan hasil penjumlahan ya dari persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih, lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, dalam hal ini usaha kami memperoleh pembelian bersih sebesar Rp50.000. Itu dari modal pembelian dan biaya angkut pembelian. Sekali lagi, kami memperoleh pembelian bersih sebesar Rp50.000 dari hasil modal pembelian dan juga biaya angkut pembelian. Kami memperoleh HPP ya, HPP-nya Rp54.000. Itu dari hasil eliminasi penjumlahan produk dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, apakah kami memperoleh laba atau rugi? Kami memasukkan data dari usaha dagang kami yang meliputi penjualan bersih dan juga pendapatan. Lalu dijumlahkan dan akhirnya kami memperoleh sekitar Rp117.000.
Lalu kami kurangi dengan HPP-nya dan didapatkan hasil sekitar Rp63.000. Nah, itu sebagai laba kotor. Belum selesai sampai di sini, dan yang terakhir kami menghitung laba bersihnya. Kami masukkan lagi total laba kotornya, di mana laba kotor yang diperoleh ini kami kurangi dengan biaya beban sekitar Rp3.000. Biaya beban sekitar Rp3.000 dan diperoleh sebesar Rp60.000. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa usaha kami ini khususnya dalam periode kali ini memperoleh laba, di mana pendapatan kami lebih besar daripada biaya semua beban yang telah kami keluarkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania akan menjelaskan kesimpulan dari laporan ini dengan saran dan kesan-pesannya. Kesimpulan, perusahaan Lumpia Balado adalah perusahaan kecil yang dibentuk sebagai bagian tugas perkuliahan mata pelajaran entrepreneurship Universitas Bina Sarana Informatika. Perusahaan ini dikembangkan oleh Luciana, Rizky, Tania, Saipullah, dan Fauzan sebagai kelompok 10. Mata kuliah entrepreneurship. Perusahaan ini membuat dan memproduksi lumpia balado dengan harga 3.000 per piece. Saran, demikianlah laporan yang kami buat. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua untuk lebih mengenal dunia kewirausahaan. Kami menyadari apa yang kami paparkan dalam laporan ini tentu masih belum sesuai apa yang diharapkan. Kesan-kesan tertantang untuk berjualan lagi dan lagi di luar tugas mata kuliah kewirausahaan. Sempat merasakan deg-degan yang luar biasa. Merasakan rasa takut tidak laku. Menambah pengalaman yang padahal di awal saya tidak yakin memiliki bakat sebagai penjual. Ketagihan karena untung yang didapat walaupun dagangan saya belum kelar habis semua terjual. Lebih mudah berkomunikasi dengan orang melalui proses menawarkan. Terima kasih telah menyimak isi laporan kami dalam usaha Lumpia Balado. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.